Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video ini. Kita akan bahas mengenai matematika lagi, namun ada yang berbeda pada video kali ini, yaitu kita akan menginjak bab yang baru, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Untuk pertemuan yang pertama ini ya. Oke, sebelum masuk ke video ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa absen di bawah ini di kolom komentar nama beserta kelas kalian. Jangan lupa ya. Apabila berkenan silahkan subscribe video Bapak ini atau channel Bapak ini ya. Dan jangan lupa di share. Oke, lanjut saja ya. Nah, kira-kira kekongruenan bangun datar. Kira-kira kalian dapat mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen itu bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita amati gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ada dua buah mobil. Dua buah mobil yang sama persis. Dua mobil ini dikatakan kongruen. Dan yang kedua ada mobil dengan, apa ya ini namanya? Sejenis mobil shuttle bus gitu ya. Itu tidak kongruen. Dan yang ketiga ada dua kursi, yang satu warnanya kuning polos dan yang satu ada bercak-bercak warna biru atau hijau ini ya. Dua gambar ini dikatakan kongruen. Dan yang keempat gambar dua kursi yang sama-sama warnanya biru, tapi ukuran yang satu itu lebih besar daripada satunya, maka gambar ini tidak kongruen. Dan ada gambar figura beserta fotonya. Di sini fotonya itu berbeda dan warna figuranya juga berbeda, tapi ukurannya sama. Maka gambar ini dinyatakan kongruen. Dan yang terakhir ada gambar figura juga, namun figura yang pertama lebih kecil ukurannya daripada figura yang kedua. Dan gambarnya pun berbeda, maka figura ini dinyatakan tidak kongruen. Nah, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa kekongruenan suatu bangun datar atau suatu bangun itu bagaimana? Kan kalian sudah bisa lihat dari sini. Oke, untuk lebih lanjutnya dan lebih detailnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini konsep dua bangun yang kongruen. Nah, ini ada dua persegi panjang yang kongruen. Nih, karena ukurannya itu sama, meskipun warnanya berbeda, ukurannya sama. Yang sisi ini bersesuaian dengan sisi yang ini, dan sisi yang bawah ini bersesuaian dengan sisi yang di samping ini. Dan contoh yang kedua ada dua persegi yang kongruen, sama-sama berukuran berukuran memiliki sisi 3 cm. Dan yang ketiga ada tiga buah bintang yang kongruen, ukurannya sama namun warnanya berbeda. Dan yang terakhir ada apa ini namanya? Tabung, tiga tabung yang kongruen, ukurannya sama meskipun warnanya berbeda. Nah, contoh yang tidak kongruen ada 4 juga. Yang pertama ada dua persegi panjang yang tidak kongruen. Di sini ukurannya tidak sama dan warnanya pun berbeda. Dan yang kedua ada dua segi 4 tidak kongruen. Yang satu itu bentuknya apa ini namanya? Belah ketupat, dan yang satu bentuknya persegi. Meskipun ukurannya sama-sama 3 cm, tapi sudutnya itu berbeda. Besar sudutnya itu berbeda. Dan yang ketiga ada dua bintang yang ukurannya berbeda, jelas tidak kongruen. Dan yang terakhir ada tabung, dua buah tabung yang ukurannya berbeda. Maka tabung ini tidak kongruen. Oke, lanjut ya. Nah, syarat dua bangun datar kongruen. Secara umum syarat dua bangun datar saling kongruen yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini coba kalian perhatikan di sini. Ada dua buah trapesium yang saling kongruen di sini. Nah, ini jika kalian perhatikan panjang AB dan panjang JK itu adalah sisi yang bersesuaian atau yang sama, dan sudut D dengan sudut M itu sudut yang saling bersesuaian. Nah, kira-kira kalau dijabarkan sudut-sudut dari dua bangun ini yang bersesuaian ada 4 pasang sudut. Sudut yang A dengan J itu bersesuaian di sini, A dengan J, B dengan K, D dengan M, dan C dengan L. Dan sisi yang bersesuaian ada 4 juga. AB bersesuaian dengan JK, BC dengan KL,
LM dengan CD dan MJ dengan DA. Nah, ini ya penjelasan dari ini. Nah, notasi kekongruenan dua bangun itu bisa dilihat di sini. Notasinya seperti ini, ada sama dengan dan di atasnya ada tanda seperti tanda apa ya ini? Lengkungan kecil seperti kayak ombak lah ya. Terserah kalian, pokoknya bentuknya seperti ini, ada sama dengan dan di atasnya ada tanda seperti ini. Oke, ini bangun ABCD kongruen dengan JKLM. Penyebutannya harus sama ya. Posisi A, B, C, D harus sama dengan J, K, L, M. Nah, itu agar lebih mudah melihat kekongruenan. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Pasangan bangun yang kongruen adalah ini gambar yang pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Coba kalian perhatikan di sini sudut-sudutnya. Yang di sini 40 derajat, di sini 140, di sini 42, dan di sini 142. Untuk ukurannya semua sama ya, 8 dengan 8 dengan 8 dengan 8, 6 dengan 6 dengan 6 dengan 6. Namun sudutnya ini yang membuat apakah bangun tersebut kongruen atau tidak. Nah, coba kalian perhatikan. Yang 40 dengan 42 sama-sama sudut lancip. Yang bersesuaian atau tidak. Tidak ya, ukurannya jelas berbeda. 42 dengan 100 dengan sudut yang di sini juga tidak bersesuaian karena sudut yang di sini adalah 38 derajat. Dari mana? Dari pengurangan 180 dikurangi ini. Dan sudut yang 40 derajat dengan ini apakah bersesuaian? Dan hanya di sini ya sudut lancip. Coba kita lihat. Berarti sudut ini adalah 180 kurangi 140, yaitu 40 derajat. Maka sudut ini adalah 40 derajat. 40 dengan 40 apakah bersesuaian? Jelas bersesuaian karena sudutnya sama. Oke? Kalau dengan yang ini 140 dengan 142 jelas beda ya. Sama-sama tumpul, sama-sama tidak bersesuaian. Ukurannya kan berbeda. Apalagi 42 dengan 40. Jadi yang kongruen adalah yang gambar 1 dan gambar 3. Ini ya jawabannya 1 dan 3. Karena kita lihat sudut yang saling bersesuaian. Karena sisi-sisinya sudah bersesuaian semua. Maaf ya Bapak, ngomongnya belibet. Kebanyakan kata sisi dan bersesuaian. Oke, lanjut ke kongruenan dua segitiga. Secara umum, syarat dua segitiga dikatakan kongruen yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini coba kalian perhatikan segitiga ABC dengan segitiga DEF. Sudut yang saling bersesuaian adalah sudut B dengan E. Ini bersesuaian ya. Dan sisi AC bersesuaian dengan sisi DF. Ini sisi AC dan DF adalah sisi yang bersesuaian. Oke, ada 3 sisi yang saling bersesuaian di segitiga ini, yaitu sisi AB bersesuaian dengan DE, BC dengan EF, AC dengan DF, dan sudut yang bersesuaian juga ada 3, sudut B dengan sudut E, sudut A dengan sudut D, dan sudut C dengan sudut F. Maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Simbolnya masih sama, simbol kekongruenan yaitu sama dengan dan di atasnya ada tanda seperti ini. Nah, itu dikatakan kongruen. Oke, lanjut ya. Nih. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini. Nah, selain dua syarat utama yang tadi, di sini ada 4 kondisi yang membuat dua segitiga itu kongruen. Syarat Kondisi yang pertama yaitu pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang atau kriteria sisi atau SSS. Nah, itu seperti ini. Ini kan sisi dan sisi. Maka kriteria terpenuhi untuk yang pertama. Yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar atau kriteria sisi sudut sisi. Di sini coba kalian perhatikan. Sisi ini bersesuaian dengan sisi ini, sudut ini bersesuaian dengan sudut ini, dan sisi ini bersesuaian dengan sisi ini.
Karena sudut ini diapit dua sisi yang bersesuaian, maka kriteria yang kedua disebut kriteria sisi sudut sisi atau SSDS. Ya. Oke, lanjut. Kriteria yang ketiga yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang atau kriteria sudut sisi sudut. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Sudut yang ini bersesuaian dengan yang ini. Sisi yang ini bersesuaian dengan sisi yang ini dan sudut yang ini bersesuaian dengan sudut yang ini. Karena sisi ini diapit dua sudut yang bersesuaian, maka kriteria ini masuk ke dalam kriteria sudut sisi sudut atau SDSS. SDSSD. Oke, kriteria yang terakhir, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau kriteria sudut sudut sisi. Nah, ini mohon maaf ya, di sini ada kelebihan kelebihan tanda. Di sini sebetulnya tidak ada, yang ini juga tidak ada. Harusnya cuma sudut, sudut dan sisi. Di sini juga sudut, sudut dan sisi. Yang ini nggak ada ya sebetulnya. Maka disebut kriteria yang ketiga atau SDSDS. Oke, lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui segitiga POR itu kongruen dengan QOR. Pasangan sudut yang sama besar adalah yang mana coba? RPO apakah sama besar dengan QRO? RPO mana? RPO. Berarti di sini sama besar dengan QRO? QRO. Tidak ya, di sini dengan di sini itu berbeda. Oke, lanjut. PRO dengan RQO. PRO berarti di sini dengan RQO. RQO di sini ya. Di sini dengan di sini. Tidak ya. Berbeda ya. Oke, lanjut. POR dengan OQR. POR dengan OQR. POR di sini dengan OQR di sini berbeda ya. Dan yang terakhir OPR dengan OQR. OPR dengan OQR. Nah, di sini yang sama-sama menghadap yang ini ya. Sama-sama menghadap sisi yang sama yaitu sisi RO. Maka sudut P dengan Q itu bersesuaian atau sama besar. Ini dia. Nah, jawabannya D. Oke, lanjut. Nah, kita memasuki tugas. Seperti biasa, kalian tulis materi penting yang ada dalam video ini atau nanti Bapak share ke dalam materi PPT dan kerjakan dua soal berikut. Jangan lupa langkah-langkahnya ditulis ya. Jangan langsung ujuk-ujuk, jangan langsung tiba-tiba jawaban akhir. Pasti akan nilainya berbeda nanti. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin video Bapak untuk kali ini cukup sampai di sini saja. Apabila Bapak menyampaikannya terlalu cepat, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pesan Bapak yaitu jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan apabila bepergian, jangan lupa memakai masker dan bila perlu membawa hand sanitizer. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Tidak terlalu panjang lebar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.